Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sejarah itu adalah hal yang penting. Tanpa sejarah kita tidak akan sempurna melaksanakan sebuah ibadah atau ritual keagamaan. Ajaran ada yang bersumber dari sejarah. Mari kita coba untuk melihat salah satu dari figurasi sejarah. Figurasi sejarah yang mampu untuk bisa kita gunakan sebagai cara untuk mendidik anak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau mendidik anak itu menjadi sebuah konsep yang dijadikan doa di dalam Quran. Apa cara supaya anak kita ini bisa menjadi anak yang soleh, anak yang solehah? Kita coba melihat satu doa. Doa yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau berikan kami untuk bisa mendirikan sholat. Di ayat lain, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, berikan kami bisa menegakkan sholat wa min dzurriyyati, dan anak saya dan dzurriyyah saya. Artinya keinginan dan harapan Nabi Ibrahim untuk anaknya itu satu adalah tentang sholat. Sholat itu secara hakiki sholat, ibadah. Tapi ada makna lain bahwa sholat itu memang sebuah keyakinan dan tekad. Karena sholat itu tumpuan dari akidah, tumpuan dari keyakinan, implementasi dari tauhid. Maka dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwa man taraka sholata jiharan faqad kafar. Barang siapa yang terang-terangan meninggalkan sholat tanpa tidak malas, artinya terang-terangan meremehkan sholat, maka kafar, benar-benar dia kafir. Ini artinya yang membedakan orang mukmin dengan orang selain mukmin atau non muslim itu adalah sholat. Maka harapan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana anaknya akidahnya kuat, maka diajarkannya sholat. Kita harus mengajarkan kepada anak kita supaya sholatnya sempurna dan baik, tapi harus punya ilmu, dan itu belajar kepada para masyayikh dan para ulama. Tidak boleh otodidak. Yang kedua adalah apa setelah Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan zuriyah dan anak-anak saya itu orang-orang condong padanya. Ya. Orang condong padanya itu artinya dia punya kewibawaan, dia punya keahlian, dia punya keilmuan, dia punya hubungan baik. Kalau dia jadi pemimpin, dia memberikan rasa kepada rakyat. Kalau dia jadi kiai, meneduhkan, tidak menggaduhkan. Kalau jadi ustadz, dia bisa mencerahkan. Ini harapannya Nabi Ibrahim. Orang-orang senang condong kepada generasinya. Kalau sudah condong pada generasinya, maka generasinya mampu menyampaikan ilmu. Kalau dia sebagai seorang kiai, seorang ulama, kalau dia seorang pimpinan, dia bisa menjadikan pelindung masyarakat. Yang ketiga, jadi pertama liyuqimus shalah, kemudian faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarah. Ya Allah, berikan mereka rizki minas samarat, dari buah-buahan. Karena makanya di Arab sekarang ya banyak buah-buahan. Ya. Kesuburan tanah di sana ya karena doanya Nabi Ibrahim. Ini artinya ekonomi. Nabi Ibrahim tidak mau anaknya lemah dalam ekonomi, lemah dalam iman, ya, lemah dalam kepemimpinan. Jadi antisipasi kelemahan ini warzuqhum minas thamarati.
Ini harapan yang ketiga. Yang terakhir adalah la'allahum yashkurun, supaya anak-anak saya bisa menjadi orang yang syukur. Kalau sudah syukur, dia akan diberi Allah kenikmatan, baik itu iman maupun nikmat rezeki maupun nikmat-nikmat yang lain. Akhirnya menjadi nikmat husnul khotimah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam sebuah sejarahnya yang tertulis dalam Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan amanah berupa anak-anak kita. Bukan hanya anak kita kandung sendiri, tapi anak-anak yang lain itu juga anak-anak kita. Dan insya Allah kalau kita sudah bermanfaat bagi anak-anak, baik doa dan pendidikannya, barokah, kita akan mendapatkan jariyah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan itu semua tidak akan mungkin berhasil tanpa kita mengikut sertakan pembimbingan anak, tanpa kita menyerahkan anak kepada orang-orang yang ahli di bidang agama. Kita pondokkan di pesantren atau kita sekolahkan di sekolah yang berciri khas agama, yang mampu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pemahaman salafus saleh. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita dan nasihat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.